Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Kae. Nah, anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan campuran, yaitu kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya kita mengubah pecahan biasa jadi pecahan campuran. Hari ini kita masih belajar lagi tentang pecahan campuran, tapi kita sudah masuk di penjumlahan. Kita akan menjumlahkan dua pecahan campuran. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah siap untuk belajar? Nah, dalam kita menjumlahkan pecahan campuran, ternyata ada dua cara loh. Nah, apa kalian tahu cara-caranya? Supaya kalian tahu, yuk simak penjelasan Ibu di video ini ya. Kalau kita mau menjumlahkan pecahan campuran, ada dua cara. Yang pertama itu, kita mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. Setelah itu baru kita samakan penyebutnya dengan cara kita menentukan KPK. Nah, kalau cara yang kedua itu, kita mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. Setelah itu baru kita kali silang. Nah, Ibu akan jelaskan kedua cara ini supaya kalian lebih mengerti. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat contoh soal yang akan Ibu jelaskan ya. Nah, cara yang pertama itu kita samakan penyebut dengan menentukan KPK. Nah, ini ada pecahan campuran yang akan kita jumlahkan. 1/3/4 tambah 2 1/2 adalah pecahan campuran. Nah, pertama itu kita harus merubah kedua pecahan campuran ini jadi pecahan biasa. Nah, 4 kali 1 hasilnya 4. Tambah 3 hasilnya 7. Kita tulis 7 di sini. Penyebutnya tetap kita tulis 4. Lalu kita tambah 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kali 1, 4 tambah 1 hasilnya 5. 5 kita tulis di sini. Penyebutnya kita tetap tulis 2. Nah, kedua pecahan yang tadi sebelumnya pecahan campuran, kita sudah rubah jadi pecahan biasa. Nah, setelah kita rubah jadi pecahan biasa, baru kita jumlahkan. Nah, sekarang kita belum bisa jumlahkan. Karena apa? Karena ternyata penyebutnya belum sama. 4 dan 2 masih berbeda. Kita harus samakan. Samakannya dengan apa? 4 dan 2 kita tentukan KPK-nya supaya kita bisa samakan penyebut. Nah, 4 dan 2 KPK-nya kita bisa samakan dengan 4. Karena apa? Karena 4 ada di perkalian 2, 4 juga ada di perkalian 4. Jadi, kita bisa sama dengan 7 kita kali 4 kita kali. Nah, sekarang karena KPK-nya 4, berarti 4 ini kali berapa yang hasilnya 4? Yang pasti 4 kali 1. 7 kali berapa yang hasilnya 4? 7 kali 1. Lalu ditambah 5 kita kali, 2 kita kali. Nah, 2 ini kali dengan berapa yang hasilnya 4? Nah, 2 dikali 2. Kalau penyebut kali 2 berarti pembilang juga harus kali 2. Maka hasilnya 7 dikali 1 hasilnya 7 per 4 kali 1 hasilnya 4. Ditambah 5 kali 2 hasilnya 10 per 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Nah, baru bisa kita jumlahkan. Jumlahkannya yaitu 7 tambah 10 hasilnya 17 per 4 ini kita tulis satu saja karena sudah sama per 4. Nah, kalau sudah sampai di sini,
kita belum bisa berhenti. Kalau sampai di sini kita harus rubah lagi menjadi pecahan campuran karena tadi sebelumnya itu adalah pecahan campuran. Jadi 17 kita pakai pembagian bersusun, kita bagi 4. Nah, sekarang 17 bagi 4 itu hasilnya berapa? Angka berapa kali 4 yang hasilnya itu dekat dengan 17? Berapa ya? Benar sekali, 4 dikali 4. Jadi kita tulis 4 di sini. 4 kali 4 hasilnya 16. Kita kurangi, 7 kurang 6 hasilnya 1. Nah, 1 ini masih bisa tidak dibagi 4? Ternyata tidak bisa. Jadi 1 ini adalah sisa dari pembagian 17 bagi 4. Nah, 1 kita jadikan pembilang. Per 4 ini kita jadikan penyebut. Jadi hasilnya itu 4, 1 per 4. Nah, jadi 1 3 per 4 ditambah 2 1 per 2 hasilnya 4 1 per 4. Itu kita pakai cara yang pertama. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan pakai cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kita akan kali silang. Tapi sebelum kita kali silang, kita rubah dulu pecahan campurannya jadi pecahan biasa. Nah, cara rubahnya 4 dikali 1 hasilnya 4, ditambah 3 hasilnya 7. Per penyebutnya tetap kita tulis 4, ditambah 2 kita kali dengan 2 hasilnya 4. 4 tambah 1 hasilnya 5 per 2. Karena penyebutnya tetap kita tulis 2. Nah, setelah sampai di sini, maka kita tidak lagi samakan penyebut, tapi kita langsung kali silang. Nah, kali silangnya 7 kita kali dengan 2, maka hasilnya 14. Nah, selanjutnya tambah 5 atau 4 ini kita kali dengan 5, hasilnya 20. Nah, per 4 ini kita kali dengan 2, jadi hasilnya 8. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, baru kita langsung jumlahkan. 14 ditambah 20 berapa hasilnya? 34 per dengan 8. Nah, kalau sudah sampai di 34 per 8 sudah jadi pecahan biasa juga, kita tidak bisa berhenti, kita harus lanjut. Kita rubah pecahan biasa ini jadi pecahan campuran karena pertama itu soalnya adalah pecahan campuran. Nah, cara untuk kita dapat pecahan campuran dari pecahan biasa ini adalah kita pakai pembagian bersusun. 34 dibagi 8. Nah, sekarang berapa kali 8? Kita fokus di perkalian 8 ya. Berapa kali 8 yang hasilnya itu dekat dengan 34? Berapa ya anak-anak? Benar, 4. 4 kali 8 itu hasilnya 32. Jadi kita tulis 4. 4 kali 8 hasilnya 32. Kita kurangi. 4 kurang 2 hasilnya 2. Maka sisa dari pembagian 34 bagi 8 adalah 2. 2 ini kita jadikan pembilang, per penyebutnya kita tulis 8. Maka hasilnya adalah 42 per 8. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita lihat 42 per 8. 2 per 8 ini apa bisa kita sederhanakan atau tidak? Caranya adalah angka 2 dan angka 8 itu ada di perkalian berapa? Ada di perkalian 2. 2 ada di perkalian 2, 8 juga ada di perkalian 2. Maka kita sederhanakan dengan 2. Nah, sama dengan 4 ini tetap kita tulis 4. Nah, yang disederhanakan adalah 2 per 8. Nah, 2 bagi 2 hasilnya 1.
per 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, maka hasilnya adalah 41 per 4. Ini adalah hasil dari penjumlahan 1/3/4 ditambah 2 1/2. Bagaimana anak-anak? Apakah cara 1 dan cara 2 hasilnya sama? Benar sekali, hasilnya sama, yaitu 41/4. Nah, kalian mau pakai cara 1 atau kalian mau pakai cara 2, hasilnya akan tetap sama. Yang bedanya cuma cara kerjanya. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah mengerti? Ibu harap kalian sudah mengerti ya. Nah, anak-anak, sekian materi hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tentang bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran, baik itu cara 1 maupun cara 2, dapat kalian pahami dengan benar ya. Nah, kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikut dengan materi yang baru. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih sudah menonton video dari Ibu. Tetap sehat dan selalu semangat ya untuk belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Selamat pagi anak-anak.